Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kita sering banget ya ngeliat pembahasan tentang film-film terlaris yang ada di dunia ini. Tapi gimana nasibnya film yang hampir nggak ada yang nonton? Tahun 2025 jadi saksi nih ya kalau ada beberapa film yang berhasil masuk bioskop tapi dengan jumlah penonton paling sedikit. Bahkan ada yang nggak nyampe 50 orang loh. Penasaran ada apa aja? Hai aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 10. Misteri Cek Kodam. Kita mulai dari film yang bikin banyak orang bengong sekaligus geleng-geleng kepala ya. Judulnya adalah Misteri Cek Kodam. Nah, kalian pasti bakalan kaget kalau tahu ternyata film ini disutradarai langsung sama Master Limbat. Iya, pesulap legendaris yang identik sama aura mistisnya itu. Dan ini adalah debut pertamanya sebagai seorang sutradara film layar lebar ya. Tapi sayang banget, debut ini justru berakhir pahit. Soalnya tiket yang kejual itu kurang dari 50 tiket doang dan bahkan menurut Cinepoint total penontonnya cuma 27 orang saja. Kenapa sih bisa kayak begitu? Ya kalau aku melihat konsepnya sih ceritanya sebenarnya cukup familiar ya untuk penonton Indonesia yang mayoritas demen banget nih sama film-film horor. Tapi masalah sebenarnya tuh bukan di idenya tapi di cara film ini sampai ke penontonnya. Misteri Cek Kodam sendiri tayang pada 6 Februari 2025 tapi cuma diputar di jaringan Sam Studio. Ya, buat yang nggak tahu, ini tuh kayak bioskop skala kecil yang tersebar di 17 kota aja. Nah, kayaknya juga sih ya, film ini juga nggak ada budget promosi sama sekali, sehingga akhirnya hype-nya tuh anyep banget. Sedihnya sih, karena sepi peminat, film ini akhirnya cuma bertahan 2 hari di bioskop sebelum akhirnya diturunkan. Nomor 9. Basement, jangan turun ke bawah. Ngeliat dari judulnya, serem ya? Basement, jangan turun ke bawah. Nah, film horor Indonesia rilisan 2025 ini disutradarai oleh Enja Prabu dan diproduksi oleh M8 Pictures. Ya, kalau dilihat keniatannya, sebenarnya film ini cukup serius sih. Soalnya syutingnya tuh dilakukan selama 10 hari, lalu pakai lokasi basement asli di Jakarta dan juga Tangerang demi mendapatkan atmosfer horor yang terasa nyata. Untuk ceritanya sendiri ya, horor klasik aja ya. Ada gedung tua dan juga rahasia kelam masa lalu gitu deh. Harusnya cukup bisa diterima sama penonton Indonesia kan? Sayangnya, masalah utamanya bukan di konsepsi menurut aku, tapi ada di realita penonton. Film ini dirilis pada 5 Juni 2025, tayang di jaringan Sam Studio dan juga beberapa bioskop independen, lalu layarnya tuh terbatas, kemudian jam tayangnya bersaing dengan beberapa film nasional lain, dan promosinya yang nyaris nggak terdengar luas. Hasilnya, sepanjang masa tayangnya, film ini hanya ditonton oleh sekitar 115 orang. Padahal pihak produksi sempat optimis nih ya dan juga menargetkan filmnya bakal ditonton 300.000 orang. Nah, buat kalian yang mungkin penasaran setelah dengar penjelasan aku barusan, mending kalian tonton trailernya deh. Terus kasih tahu aku pendapat kalian gimana ya, oke? Bau apa ya Mas Santo? Lo nyium nggak? Ini parfum lo Mas Santo. Kok baunya nggak enak? Nomor 8. Korban jatuh tempo pinjol. Kalau dilihat dari judulnya dan juga trailernya, sebenarnya film satu ini menarik banget tahu. Korban jatuh tempo pinjol. Kayak relevan banget kan sama kehidupan sekarang. Film ini disutradarai oleh Bram Ferrino yang sebenarnya mau niat nyentil realitas sosial tentang utang pinjol, tekanan ekonomi, dan juga kehidupan anak kos. Lalu kalau dari yang aku lihat, film ini pun bukan horor serius yang isinya tuh gelap terus ya. Justru mereka tuh coba main di 2 emosi sekaligus antara ketawa dan juga merinding dalam satu waktu gitu. Dan kalau kalian nonton trailernya, sebenarnya gambarnya terbilang cukup oke loh. Tapi sayangnya sejak mulai tayang di 17 April 2025, film ini tuh nggak berhasil menarik banyak penonton. Totalnya hanya 179 orang doang ya. Ya, untuk film yang ngomongin masalah jutaan orang, tergolong ironis nggak sih? Dari sini kita belajar kan, di industri film itu kedekatan cerita tanpa distribusi dan juga promosi yang kuat, ya sama aja kayak orang teriak di ruangan yang kosong. Ada isinya sih, tapi nggak ada yang denger. Nomor 7. Putra.
Belakangan lagi rame kan dunia animasi Indonesia karena film Jumbo yang sukses banget. Tapi di lain sisi, ada juga Indonesia One for All yang kena caci maki habis-habisan. Nah, kebetulan di nomor kali ini ada film animasi yang rilisnya persis 1 hari setelah One for All rilis. Judulnya adalah Putra yang cuma tayang di Sam Studio. Sejak awal diumumkan, film ini langsung jadi bahan obrolan ya teman-teman. Bukan cuma karena ini animasi lokal, tapi juga karena desain karakternya dinilai sangat mirip dengan animasi India populer yaitu Shiva. Tapi nyatanya itu bukan kebetulan. Soalnya proyek ini emang melibatkan Cosmos Maya yang mana adalah studio berbasis India Singapura yang juga memproduksi Shiva. Awalnya sih Putra ini rencananya bakal jadi serial televisi, tapi entah kenapa malah berakhir diubah jadi film layar lebar. Ya, mungkin gara-gara ngeliat Jumbo sukses besar, mereka jadi ikutan kali ya. Secara konsep sih, film ini jelas menyasar penonton keluarga. Aksinya tuh ringan, humor anak-anak, visual warna-warni, dan pesan moral tentang keberanian serta persahabatan juga. Formula yang seharusnya tuh aman kan? Tapi realitanya di bioskop tuh berkata lain. Sepanjang masa tayangnya, film animasi Putra cuma berhasil mengumpulkan 293 penonton aja ya. Dan kalau aku lihat di Instagram Sam Studio, sempet sih ada promosi yang didatengin anak-anak. Feeling aku, penontonnya 293 orang ini juga nggak semuanya beli tiket sih. Ada beberapa yang dapat gratis karena diundang nonton juga kan soalnya. Ya, padahal kalau dibandingin sama One for All, animasi ini harusnya dapat lebih banyak atensi ya. Karena emang cukup oke kan animasinya. Namun gimana nih menurut kalian? Nomor 6. Mocha, Life in Bloom. Masuk ke nomor 6, tapi kali ini agak beda ya dari sebelumnya. Film ini bukan horor, bukan drama, bahkan bukan film cerita yang biasa ada di bioskop. Judulnya adalah Mocha Life in Bloom. Sebuah film musik berdurasi 22 menit yang dibuat sebagai perayaan 25 tahun perjalanan band Mocha. Film ini diproduksi oleh Pancaran Cinema dan juga memadukan live session dengan animasi stop motion. Secara konsep, ini bukan sekedar konser rekaman juga ya. Life in Bloom memang diniatkan sebagai pengalaman audiovisual musik, film, dan animasi yang digabung menjadi satu. Sayangnya, film ini tayang di akhir Agustus 2025 ini dan cuma ada di beberapa bioskop CGV terpilih aja ya. Jakarta, Tangerang, Bandung, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Jadi dia nggak masuk jaringan bioskop besar lain dan yang pasti nggak di semua bioskop ada juga. Sepanjang ada di bioskop, Mocha Life in Bloom hanya ditonton oleh 358 orang. Ya, menurut aku ini segmentasinya emang kecil aja sih, dan yang bakalan nonton cuma fans-fans band Mocha aja. Kalau yang nggak familiar sama bandnya, ya kemungkinan besar akan merasa ini bukan tontonan yang wajib dikejar ke bioskop kan? Nomor 5. Cinta Pertamaku. Untuk yang kali ini, menurut aku, film yang cukup serius ya guys. Judulnya adalah Cinta Pertamaku. Film drama keluarga rilisan 28 Agustus 2025 ini secara tema sih bisa dibilang film ini tuh berat, serius dan juga sangat emosional. Soalnya ceritanya juga sangat berpusat sama hubungan seorang anak perempuan dengan ayahnya yang kerja sebagai petugas kebersihan jalan dengan keterbatasan mental. Isunya tuh sensitif, ada unsur keluarga, bullying, kemiskinan, harga diri, dan cinta pertama seorang anak kepada orang tuanya. Ini bukan film yang dibuat untuk lucu-lucuan ya, bukan juga film yang mencari sensasi aja. Masalahnya niat baik doang gak cukup. Cinta Pertamaku tayangnya tuh sangat terbatas karena mayoritas pemutarannya berada di wilayah Makassar seperti Cinepolis Pinisi Point dan juga CGV Mall Panakukang. Di luar itu hampir gak pernah tayang. Akibatnya selama ada di bioskop, film ini hanya mencatat 579 penonton. Sedih ya, padahal pesan moralnya tuh bagus loh. Ngeliat penontonnya cuma segitu, jadi cukup miris sih aku bayangin ya. Nomor 4. Parah bener. Masuk ke posisi nomor 4, dan yang ini sebenarnya datang dengan modal yang gak kecil-kecil amat sih. Judulnya Parah Bener. Film komedi Indonesia rilisan 7 Mei 2025 ini disutradarai oleh Denny Atmaja, seorang YouTuber Denny kreator yang sebenarnya udah punya jutaan penonton. Ya, abis aku nonton YouTube-nya pun, sebenarnya ini kayak video YouTube dia dipindahin ke bioskop aja sih. Bahkan meskipun rilis secara nasional, tapi film ini ada di bioskop hampir gak kedengeran sama sekali kan? Dan hasil akhirnya, film ini ditonton oleh 656 orang ya teman-teman. Dan di sini kelihatan jelas satu pelajaran besar. Viral di internet gak otomatis laku di bioskop. Soalnya penonton YouTube tuh terbiasa nonton gratis, singkat, dan juga cepat. Sementara bioskop itu menuntut komitmen waktu, uang, dan juga niat. Nomor 3. Gara-gara cicilan.
Berikutnya ada film drama komedi garapan Surya Darmawan yang coba mengangkat realita yang sangat dekat dengan kehidupan sekarang. Mulai dari tekanan finansial, cicilan, dan juga hubungan antar manusia yang ikut retak karena urusan uang. Judul filmnya adalah Gara-Gara Cicilan. Film ini tayang mulai 9 November 2025 dengan durasi 1 jam 33 menit dan diputar di sejumlah bioskop daerah seperti Makassar, Bone, Sengkang, dan juga Kendari. Ya, kayaknya kalau ngeliat dari postingan ini, emang cuma tayang di beberapa bioskop itu doang sih. Alhasil, sepanjang tayang di bioskop, Gara-Gara Cicilan ini ditonton oleh 660 orang. Cukup ironis ya sebenarnya, isu yang diangkat deket banget ya sama kehidupan masyarakat, tapi angka penontonnya tuh benar-benar jauh banget. Nah, setelah membahas beberapa film, aku kayaknya mulai sadar deh, kalau mau bikin film tuh biaya promosinya penting banget. Soalnya kalau nggak kedengeran sama sekali kayak begini, ya meskipun filmnya sebagus Avengers Endgame aja nih misalkan, kayaknya bakal susah banget ya untuk laku. Nomor 2. Uwentira Kota Jin. Kalau anggapan mau bikin film bioskop laku tuh dengan ambil tema horor, kayaknya nggak semuanya tuh berlaku deh ya guys. Soalnya ada nih yang judulnya Uwentira Kota Jin dan ternyata nggak laku-laku banget. Bahkan sejak tayang 13 Maret 2025, penontonnya nggak nyampe 1000, yaitu 917 orang aja. Padahal tema yang diangkat itu tentang mitos legendaris dari Sulawesi Tengah, lalu sebuah kota gaib yang konon berada di antara Palu, Donggala, dan juga Parigi. Lalu padahal juga nih, pemerannya mayoritas aktor dan juga aktris lokal Sulawesi yang lengkap dengan aksen dan juga nuansa daerah yang autentik. Bingung kan kenapa bisa nggak laku? Nomor 1. Santri. Dan film yang terakhir ini cukup beda ya dari yang sebelum-sebelumnya karena temanya adalah film drama religi. Judulnya adalah Santri yang tayang mulai 19 Desember 2024 dan sepanjang masa penayangan di bioskop cuma ditonton oleh 715 orang. Padahal kalau kita intip dikit trailernya, film ini bisa dibilang paling niat dibandingin yang lainnya loh. Untuk kebahagiaan kamu. Apa itu cinta? Kamu jangan pernah berpikir ya, kalau cinta itu bisa selamanya bahagia. Cahayanya itu bagus, warna filmnya juga bagus. Kayaknya harusnya sekelas lah ya sama film-film bioskop viral lainnya. Bahkan pemainnya juga nama-nama yang nggak main-main loh. Ada Panji Zoni, Yuriska Patricia, Wulan Guritno, Nova Eliza, sampai Yati Surahman. Nah pertanyaannya, apa sih yang bikin film ini tuh nggak laku? Masalahnya tuh satu, pasarnya kecil guys. Di saat mayoritas penonton bioskop datang untuk cari sensasi, teror, ataupun hiburan cepat, Santri hadir dengan tempo pelan, pesan moral yang kuat, dan juga konflik yang sangat tenang. Ya menurut aku filmnya tuh nggak salah ya, tapi mereka tuh salah milih tanggal aja sih untuk nayanginnya. Mungkin kalau mau sabar dikit lagi aja sampai genre mulai bergeser, mungkin bisa lebih baik lah ya hasilnya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.